sekarang saya sedang berada di LSP Transportasi Global Indonesia. Nah, di sebelah saya ini adalah Bapak Direktur dari LSP, yaitu Bapak Dr. Insinyur Jayadi. Nah, saya mau ngobrol sedikit nih Pak. Iya, silakan. Banyak teman-teman saya tuh tanya tentang BNSP. Ya. Nah, sebenarnya apa itu BNSP nih Pak? Baik, terima kasih. BNSP adalah suatu badan nasional sertifikasi profesi berdasarkan Undang-Undang Kemenaker nomor 13 tahun 2003 pasal 18 mengatakan bahwa untuk SDM berbasis kompetensi dibentuklah Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP. Nah, badan inilah yang memberikan suatu lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi. Nah, lembaga sertifikasi profesi ini adalah bentuknya PT. Jadi PT LSP Transportasi Global Indonesia, yaitu transportasi P3 itu. Nah, hal ini untuk memberikan sertifikat kepada pengemudi yang ada di Republik Indonesia. Bagaimana nih Pak, para pengemudi ini mendapatkan sertifikat BNSP? Ya, di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 253 itu tenaga kerja yang ada di pasal itu adalah wajib mendapatkan tenaga yang profesi. Itu salah satu undang-undang. Banyak undang-undang yang mendukung undang-undang tentang jasa dan perdagangan itu juga berbasis tenaga kompetensi. Nah, kaitannya dengan Badan Nasional Sertifikasi yang tadi saya sampaikan, itu memberikan lisensi kepada LSP Transportasi Global Indonesia untuk melakukan asesmen pengemudi kendaraan bermotor. Yang pertama adalah dia melalui pendidikan dan pelatihan apabila mereka yang belum berpengalaman. Tapi bagi yang sudah pengalaman, maka bisa langsung dilakukan asesmen. Nah, asesmen ini adalah menggunakan tool, yaitu namanya perangkat asesmen. Nah, tahapan-tahapannya dilakukan uji itu pertama kali adalah lembaga sertifikasi syaratnya adalah mempunyai TUK. Tempat uji kompetensi yang ada di Ciracas ini adalah luasnya 5.300 meter persegi untuk melakukan uji kompetensi. Itu TUK. Yang kedua, untuk melakukan uji kompetensi pengemudi harus ada asesor. Asesor ini dilatih selama kurang lebih 48 jam. Jadi itu kurang lebih 5 hari. Itu dilakukan pelatihan menggunakan SKK ini dan dilanjutkan dengan skema. Nah, SKK ini adalah SKK ini yang dikeluarkan oleh Kemenaker yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Nah, seluruh tenaga kerja pengemudi itu mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional dan diberikan skema oleh BNSP. Itu tahapannya. Nah, setelah itu asesor melakukan uji kompetensi, ada tahapannya. Yang pertama adalah dia calon pengemudi itu wajib memiliki persyaratan dasar yang ada di skema. Itu ada 4 item. Yang pertama, mereka mempunyai ijazah sesuai dengan bidangnya, yaitu misalkan minimal adalah untuk pengemudi itu sekolah dasar. Kemudian wajib memiliki surat izin pengemudi sesuai dengan skemanya. Yang ketiga adalah dia wajib memiliki sertifikat pelatihan. Nah, bagi mereka yang belum pengalaman, maka dia melakukan uji kompetensi di TUK. Nah, itu dilakukan yaitu namanya uji tulis atau uji lisan. Setelah lakukan uji tulis dan lisan, maka mereka sediakan lulus di situ kompeten, maka dilakukan uji praktek yang ada di TUK ini. TUK kita ini kita lihat TUK-nya itu 5.300 dan di situ juga ada tanjakan, ada turunan. Nah, setelah dilakukan uji teknis praktek di lapangan, maka ada dievaluasi, direkam oleh asesor itu, direkomendasi. Apabila mereka masih belum kompeten, maka bisa dapat diulang 3 kali. Selama 3 kali setelah dilakukan semua dinyatakan kompeten, maka direkomendasi untuk menjadi tenaga pengemudi yang berbasis kompetensi. Menurut Bapak, kenapa pramudi sekarang harus punya sertifikat kompetensi ini Pak? Ya, tadi sesuai dengan dasar Undang-Undang LLJ tahun 2009 dan Undang-Undang tentang Kemenaker tentang tenaga kerja dan undang-undang terkait. Nah, kenapa itu? Kenapa? Di dalam ini sesuai dengan visi misi Indonesia Emas. Itu tenaga kerja Indonesia berbasis kompetensi menghadapi era global tahun 2045. Nah, oleh karena itu, kenapa hal itu juga di dalam kejadian sehari-hari perlu kita ketahui oleh para masyarakat. Pada hari kemarin itu ada kecelakaan di mana itu di Ciawi, itu adalah yang sangat mengenaskan. Nah, menurut data kita di Kementerian Perhubungan rata-rata 20 menit sekali itu adalah meninggal. Oleh karena itu, kami selaku lembaga itu adalah bekerja keras untuk bisa memberikan pengemudi-pengemudi itu berbasis kompetensi. Itu alasannya. Yang kedua, kalau sudah dilakukan itu, maksimal itu adalah bisa dapat dievaluasi per 3 tahun. Karena sertifikat ini berlaku 3 tahun untuk mengetahui bahwa mereka apakah masih bekerja di dalam bidang profesi sebagai pengemudi. Yang terakhir Pak, kalau teman-teman saya mau bikin sertifikat BNSP, kita kemana Pak? Supriyadi Raya nomor 7 di
Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, di sebelum Lotemat Pasar Rebo. Atau kalau dari arah terminal itu menuju arah jalan Pasar Rebo, itu sebelah kiri dari jalan tol itu adalah ada tulisan Perkumpulan Sekolah Pengemudi Bermotor Indonesia. Nah, kami berkantor di situ karena kita mempunyai asosiasi yaitu namanya Perkumpulan Sekolah Pengemudi Bermotor Indonesia. Terima kasih buat teman-teman. Jadi itu ya, kita bisa langsung ke LSP Transportasi Global Indonesia yang ada di Susukan. Terima kasih atas waktunya Pak Cahyadi. Semoga sukses selalu. Terima kasih seluruh pengemudi Indonesia yang kami harapkan menjadi SDM berbasis kompetensi. Terima kasih. Siap.